Australia, Kanada. Tapi kalau di Australia itu sudah dilepaskan dari Pauloferia ya. Paulofer ada satu bukunya di Word and Work. Ya. Dari teks kita membaca dunia. Jadi anak-anak ini kaitkan antara bacaan dengan realitas yang dihadapi oleh anak, baik lingkungan sendiri maupun lingkungan yang kita. Kenapa literasi kritis? Ya kita tahulah banyak orang pintar ya, banyak orang bisa membaca, pandai menulis, pandai presentasi, tetapi pemihakannya pada siapa? Ya, pintar saja tidak cukup, ya kan? Pintar saja kalau kemudian menjadi seperti siapa? Dosen ITB itu ya, yang kemudian di migas ya, itu semua ya. Jadi membaca saja secara literat saja itu tidak cukup. Karena apa? Kalau di kalangan bawah bisa saja dia bisa membaca, bisa berhitung, tapi tetap saja dia jadi korban penipuan. Ya. Kita sudah susah payah nih daerah terpencil yang dari anak membaca. Itu seperti yang mereka miliki. Ya, mereka seperti korban penipuan. Karena apa? Tidak ada proses belajar pembicaranya tidak ada. Karena itu dalam pendidikan yang kita lakukan dengan pendidikan berbasis literasi adalah dengan teks anak-anak kita ajak untuk melakukan penyadaran, ya, penyadaran konteksnya apa, ya, kemudian membaca secara refleksif. Ini susah tetapi tidak susah, gampang tetapi juga tidak gampang. Mengajari anak membaca teks ini butuh pelatihan. Ada satu sekolah alternatif yang terkenal dengan sastranya ya, sastra dan itu namanya Dober. Mereka mengatakan untuk membaca buku teks itu dibutuhkan waktu berminggu-minggu untuk membaca pertama bab pertama. Tapi setelah selesai melewati bab pertama, anak itu akan bisa membaca. Sekali anak melakukan satu buku, dia akan bisa melakukan seterusnya. Kalau ini terus-menerus seperti apa? Angin berputar. Kecil tapi lama-lama bisa mengubah ruang sekitar. Kalau di literasi itu kita akan meningkatkan teks itu dengan sesuatu yang tidak adil, ya. Sesuatu yang harus diubah. Lalu anak-anak ini tidak hanya belajar secara afektif dan sebagainya, tapi juga formatif, pendalaman nilai-nilai sehingga mau berpindah. Kalau anak-anak ini dilibatkan dalam satu subjek dalam komunitas, itu bisa dilakukan sejak anak-anak itu di TK. Ada satu buku bagus ditulis oleh namanya Maria Farquhar, itu Initiating Critical Literacy for Young Children. Itu mereka bereksperimen dengan anak-anak prasekolah di Maria Farquhar, orang keturunan Filipina ya. Dia bereksperimen misalnya dengan topik McDonald. Ceritanya ada anak-anak ngobrol. McDonald ini sifat ya tahu pikiran kita. Karena apa? Mereka bikin paket waktu itu Happy Meal. Dikasih paket mainan anak-anak yang baik, anak cowok maupun anak cewek ya. Dari dialog itu dibawa ke kelas, lalu dia bikin mengajak anak-anak ini berpikir kritis, ya, lalu mempertanyakan macam-macam. Akhirnya di akhir sesi itu beberapa minggu ya, akhir sesi itu anak-anak punya kesimpulan gitu. Sekarang kita tahu apa yang McDonald pikirkan tentang kita. Perubahannya luar biasa ya. Yang pertama mengagumi bahwa McDonald tahu pikiran kita. Sekarang anak-anak yang masih prasekolah itu tahu apa yang McDonald pikirkan tentang diri mereka. Nah ini tadi negotiating literacy, critical literacy for young children. Ya itu yang kami lakukan ya. Kami di Sekolah Tanpa Batas mengambil posisi di dua ranah bersama kawan-kawan koalisi pendidikan. Kami mencoba mengadvokasi policy. Tapi kalau kita cuma mengadvokasi policy memiliki buku 2013 pendidikan itu capek ya, capek karena
nggak nggak ujuk-ujuk. Maka kami juga bergerak di ranah yang paling konkret. Kami mencoba mengganti guru, fasilitator sekolah alternatif, mencoba apa yang kami bisa. Semua kami memang cukup banyak kawan itu, tapi merotoli dan kami yang aktif dan dikatakan aktif sekarang tinggal berempat dan semua punya pekerjaan masing-masing. Sehingga di luar pekerjaan ini kami mencoba bagaimana bisa ikut bersama-sama melakukan perubahan di bidang pendidikan.